pagi Bapak Ibu. Saatnya kita berdiri bersama-sama memuji Tuhan kita dimanapun kita berada saat ini. Kemuliaan bagi yang untuk selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai manis waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, di dalam-Nya ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Allah yang memberikan kemenangan dan pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Allah yang baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya.
bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
Engkau setia Tuhan, kesetiaan-Mu melingkupi kami senantiasa. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kebaikan-Mu ada atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Engkau Bapa yang baik, yang penuh kasih setia. Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin kita berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni. Dimanapun Bapak Ibu berada bisa mengangkat tangannya dan saya akan mendoakan Bapak Ibu. Engkau Allah yang baik yang mengasihi kami. Di sepanjang hari-hari yang kami lalui, Engkau menyatakan kesetiaan-Mu. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Engkau sendiri yang telah menghadirkan mereka. Engkau juga yang telah memberikan umur panjang sehingga mereka masih ada hingga dengan saat ini. Sempurnakan rencana-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Tuntun dan pimpin mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga dalam menjalani hari-hari ke depan yang masih Tuhan percayakan dengan usia yang telah Tuhan tambahkan ini, mereka melakukan apa yang berkenan kepada Engkau. Berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan, pendidikan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba menyerahkan saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami akan merenungkan firman. Tuhan bawa kami untuk mengerti, ajar kami untuk melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami, tapi menjadikan kami orang-orang yang memberikan hidup yang berdampak, hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas. Sehingga melalui kehidupan kami, orang diberkati, orang dibawa untuk mengenal Engkau, Tuhan yang kami sembah. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun jemaat yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan menilai sebuah buku dari sampul atau kulitnya. Karena belum tentu apa yang ditampilkan oleh kulit atau sampul atau covernya menunjukkan isi sesungguhnya. Apalagi di waktu yang dulu-dulu belum terlalu banyak orang melakukan desain-desain terhadap cover.
Tentu isinya berkualitas, tapi covernya itu atau sampulnya atau kulitnya belum tentu menarik perhatian dibanding pada masa sekarang. Begitu pula dengan kualitas kehidupan kita manusia. Kualitas kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh apa yang mengisi pikirannya. Sehingga meskipun seseorang berpenampilan sederhana atau biasa-biasa saja, namun jika yang mengisi pikirannya adalah hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang bermutu, maka kehidupan yang bersangkutan pasti akan lebih berbobot, pasti lebih berkualitas dibandingkan dengan seseorang yang berpenampilan mentereng atau keren atau necis. Namun pikirannya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bermutu. Nasihat firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti seorang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau sebab sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah yang bersangkutan. Artinya bagaimana keadaan diri kita yang sesungguhnya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Apabila yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkualitas, maka kehidupan kita juga menjadi hidup yang bermutu. Namun sebaliknya jika yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak bermutu, maka hidup kita pun akan menjadi tidak bermutu. Riset terbaru yang dilakukan oleh para psikolog dari Queen's University di Kingston, Kanada pada tahun lalu, diketahui bahwa rata-rata setiap hari seseorang berpikir sebanyak 6.200 kali. Kalau kita konversi ke dalam jam, maka dalam 1 jam seseorang berpikir sebanyak 260 kali. Atau 4 kali per menit tanpa henti siang dan malam. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita bayangkan betapa besarnya pengaruh pikiran manusia terhadap kehidupannya. Termasuk dalam hal kebahagiaan dari yang bersangkutan. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sebagaimana yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan ini di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu di rumah bisa mengikutinya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sementara berada dalam rumah tahanan di kota Roma, dan menunggu untuk diadili oleh kaisar, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang selama ini jemaat di Filipi berikan kepada pelayanan dan kehidupan Paulus sehari-hari. Selain itu, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi tentang 4 hal yang telah mereka pelajari, yang telah mereka terima, yang telah mereka dengar, dan yang telah mereka lihat dalam diri Paulus. Apabila keempat hal tersebut mereka lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun juga, mereka akan tetap hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Mereka hidup di dalam hidup yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu-minggu sebelumnya
kita telah belajar tentang 3 dari 4 hal yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Dari Filipi 4 ayat 4 telah disampaikan oleh Bapak Ayub Amheka. Yang kedua, mengembangkan pengendalian diri. Dari Filipi 4 ayat 5 telah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Dan yang ketiga, bebas dari kecemasan. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ini telah disampaikan juga oleh Pak Cepi pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal yang keempat yang harus dilakukan oleh jemaat di Filipi pada waktu itu dan oleh kita yang hidup di masa ini. Yaitu berpikir secara sehat. Hal ini ditulis oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 yang telah kita baca tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penggalan kalimat jadi akhirnya. Penggalan kalimat jadi akhirnya di ayat 8 yang telah kita baca tadi menunjukkan bahwa apa yang Paulus sampaikan di ayat 8 dan 9 merupakan kesimpulan dari hal-hal yang telah ia utarakan pada ayat-ayat sebelumnya. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pikiran memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, pikiran memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang telah Paulus sampaikan, yaitu tentang bersukacita senantiasa, mengendalikan diri, dan bebas dari kecemasan, tidak terlepas dari kesanggupan untuk berpikir secara sehat, serta mempraktekkan atau menerapkan semuanya itu di dalam hidup kita setiap hari. Berdasarkan ayat 8 yang telah kita baca tadi, ada 3 sikap dalam hal berpikir secara sehat yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. 3 sikap dalam berpikir secara sehat dan yang akan menentukan kebahagiaan kita. Yaitu yang pertama, kita harus berpikir secara hati-hati. Yang pertama, kita harus berpikir secara hati-hati. Orang yang berpikir secara sehat tidak akan berpikir atau bersikap ceroboh mengenai apa yang ia pikirkan. Apabila di dalam masa pandemi ini kita harus bersikap hati-hati dalam menjaga diri terhadap paparan virus, maka sikap yang sama pula lah yang harus ada pada diri kita dalam menjaga pikiran kita. Kalau untuk mencegah agar tidak terpapar virus, kita harus menerapkan protokol kesehatan antara lain dengan mengenakan masker secara disiplin. Demikian juga kita harus mengenakan masker pada semua akses yang menjadi jalan masuk bagi virus pikiran yang keliru. Virus pikiran yang salah yang dapat mempengaruhi pikiran kita. Dalam Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus menuliskan untuk mengingatkan kita supaya kita menyaring semua hal yang tidak benar, yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak suci, yang tidak manis, yang tidak sedap didengar, yang tidak bajik dan tidak patut dipuji. Sehingga semua hal-hal itu tidak masuk ke pikiran kita. Sebab jika semua itu masuk ke dalam pikiran kita, maka pikiran kita atau kehidupan kita akan sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran tersebut. Sebagai contoh, kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang hina, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berbobot, tidak berkualitas, maka cepat atau lambat hidup kita pasti akan menjadi kacau. Hidup kita akan menjadi sembarangan, melenceng, dan pada akhirnya kita akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata bijak berikut.
Perhatikan pikiran-pikiran Anda karena mereka akan menjadi kata-kata Anda. Perhatikan kata-kata Anda karena mereka akan menjadi tindakan-tindakan. Perhatikan tindakan-tindakan Anda karena mereka akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan Anda karena mereka akan menjadi karakter. Perhatikan karakter Anda karena hal itu akan menjadi masa depan saudara. Akan menjadi masa depan Anda. Kata bijak tersebut merupakan kutipan dari kata-kata yang diucapkan oleh Frank Outlaw, seorang pengusaha asal Amerika Serikat. Apa yang dikemukakan oleh Frank tersebut sesuai dengan nasihat firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu jemaat masih mengingat, kita telah belajar bersama bahwa di dalam konsep Alkitab, hati atau leb dalam bahasa Ibrani bukanlah sekedar tempat bagi orang untuk berkehendak, berperasaan, tetapi juga untuk berpikir. Sehingga nasihat yang disampaikan di dalam Amsal 4 ayat 23 ini juga berarti agar kita menjaga pikiran kita. Dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan kita akan ditentukan. Dengan segala kewaspadaan artinya kita harus berpikir dengan hati-hati. Kita harus berpikir dengan bukan sembarangan, tidak asal-asalan. Sama seperti kalau kita mengatur dan menjaga pola makan kita, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak mengganggu kesehatan jasmani kita. Demikian pula kita harus berpikir secara hati-hati, yaitu dengan tidak memasukkan makanan atau hal-hal yang tidak bermutu, tidak berkualitas ke dalam pikiran kita, sehingga tidak merusak kesehatan pikiran kita. Sikap yang kedua dalam hal berpikir yang sehat adalah berpikir secara benar. Hal yang kedua yaitu berpikir secara benar. Yang dimaksud dengan berpikir secara benar di sini yaitu bukan sekedar berpikir dengan silogisme atau urut pikir yang benar, ataupun berpikir berdasarkan informasi yang benar, tetapi harus berpikir dengan cara yang benar. Bukan hanya sekedar berpikir ya urut pikir yang logis, informasi yang benar, tetapi diisi dengan pikiran-pikiran yang berkualitas, yang mulia, hal-hal yang mulia. Itu yang kita pikirkan. Memang kalau orang berpikir dengan informasi yang tidak benar, berpikir dengan informasi yang salah, maka pikiran yang bersangkutan juga menjadi tidak benar. Karena informasi itu salah, sehingga pikirannya juga akan jadi salah. Jadi berpikir dengan benar bukan hanya informasinya yang benar, tetapi juga diisi dengan hal-hal yang mulia. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan komputer. Di dalam ilmu komputer ada istilah garbage in, garbage out. Artinya kalau yang dimasukkan adalah sampah, maka yang keluar juga adalah sampah. Kalau kita masukkan data ke dalam sistem komputer adalah data yang salah, maka output atau hasil yang dikeluarkan atau dimunculkan oleh komputer juga salah. Jika angka-angka yang kita masukkan ke dalam komputer tidak tepat, maka hasil perhitungan yang kita peroleh juga meleset. Berarti kualitas dari apa yang kita masukkan ke dalam sistem komputer akan sangat menentukan mutu dari data yang dihasilkan oleh komputer tersebut.
Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, maka yang kita kerjakan juga akan menjadi tepat. Sebaliknya, jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang hina, hal-hal yang tidak benar, maka pikiran kita pun akan menjadi kotor. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah hal-hal yang salah. Kalau yang masuk ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, yang tidak mulia, maka perbuatan kita juga akan menjadi seperti itu. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan pandangan bahwa bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan keras, dan berkomitmen yang tinggi merupakan sikap yang mulia, maka pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang sehat. Bukan itu saja, kehidupan kita juga akan menjadi sehat. Mengapa? Karena pikiran tersebut akan membuat kita rela untuk bekerja dengan rajin dan tidak menjadi jalan pintas untuk memperoleh hasil yang terbaik. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kita akan belajar dengan rajin untuk memperoleh nilai yang terbaik. Bukan dengan cara menyontek. Mungkin kita juga sebagai seorang pedagang atau pengusaha, kita akan bekerja dengan keras untuk memperoleh keuntungan yang besar, bukan dengan cara menipu konsumen atau pelanggan kita. Demikian juga kita sebagai pegawai atau karyawan. Kita akan bekerja dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan. Bukan dengan cara menjatuhkan rekan kerja atau orang lain. Berdasarkan Filipi 4 ayat 8, ada 6 hal yang diharuskan atau diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk senantiasa dipikirkan oleh umat Tuhan. Keenam hal tersebut oleh Rasul Paulus disebut sebagai hal-hal yang bersifat excellent, hal-hal yang mulia atau patut dipuji. Hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul Paulus tersebut diawali dengan kata whatever. Artinya apa saja atau semuanya. Yaitu yang benar, patut dihormati, adil, suci, indah, dan patut dikagumi. Berarti orang yang berpikir secara sehat adalah orang yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang mulia dan patut dipuji. Inilah keenam hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus, mulai dari hal yang benar sampai kepada yang patut dikagumi. Enam hal tersebut menggambarkan kehendak Allah. Sebab pada dasarnya kehendak Allah adalah hal yang mulia dan patut dipuji. Oleh karena kehendak Allah bersifat benar, patut dipuji, dihormati, adil, suci, indah, dan patut dikagumi, maka tidak ada kehendak Allah yang tidak benar. Tidak ada kehendak Allah yang tidak patut dihormati. Tidak ada kehendak Allah yang bersifat tidak adil, tidak suci, tidak indah, dan tidak patut dikagumi. Tidak ada. Semua yang dikehendaki oleh Allah bersifat mulia dan patut dipuji. Sebab semuanya itu mencerminkan kebenarannya. Pentingnya memiliki pikiran yang benar ini dikemukakan oleh Mark Twain, sastrawan besar asal Amerika Serikat. Sebagaimana yang ia tulis di dalam buku riwayat hidupnya yang berbunyi, bagian yang sangat kecil dari kehidupan seseorang adalah tindakan dan kata-kata yang bersangkutan. Ya, bagian yang sangat kecil dari kehidupan seseorang adalah tindakan dan kata-kata yang bersangkutan. Kehidupannya yang sesungguhnya dituntun di kepalanya dan tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali dirinya sendiri.
sepanjang hari mesin otaknya berputar dan pikirannya. Bukan hal-hal lain. Merupakan sejarah dari yang bersangkutan. Tentu Mark Twain tidak bermaksud untuk berkata bahwa tindakan dan kata-kata seseorang tidaklah begitu penting. Tidaklah begitu berarti. Namun seperti yang ia katakan, kehidupan yang sesungguhnya dari seseorang dituntun di kepalanya. Yaitu oleh pikirannya. Pikirannya lah yang akan menentukan sejarah dari kehidupan orang tersebut. Apabila pikiran yang bersangkutan benar, maka generasi-generasi berikutnya akan melihat dan mengenang sejarah dari kehidupan yang bersangkutan sebagai kehidupan yang mulia dan patut dipuji. Hidup kita di dunia ini berlangsung satu kali saja Bapak Ibu. Oleh sebab itu pastikan bahwa kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang mulia. Yaitu pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kehidupan kita di dunia yang hanya berlangsung satu kali ini saja dikenang orang sebagai kehidupan yang bermakna, kehidupan yang mulia, kehidupan yang patut untuk dipuji. Sekarang sikap yang ketiga dalam berpikir yang sehat adalah berpikir secara bertanggung jawab. Sikap ketiga yaitu berpikir secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena sesungguhnya kitalah yang menentukan apa yang harus dan boleh mengisi pikiran kita. Bukan orang lain. Tetapi diri kita sendirilah yang menentukan apa yang harus dan boleh kita masukkan dalam pikiran kita. Orang-orang sering mengutip kata-kata dari Martin Luther, tokoh reformasi gereja pada abad yang ke-16. Yang berbunyi, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintasi kepala Anda. Namun, Anda dapat mencegah mereka untuk membuat sarang di rambut Anda. Burung boleh terbang bebas melewati kepala saudara. Namun kita harus mencegah dia kalau dia mau bersarang di rambut kita, di kepala kita. Satu ketika saat arisan seorang ibu berkata kepada temannya, apakah rumahmu tidak terlalu sempit? Bukankah anakmu banyak? Rumah yang tadinya dirasa lapang, terasa lapang, sejak saat itu mulai berubah. Mulai terasa sempit. Ketenangan mereka pun menjadi hilang. Kenapa? Setiap hari ibu sang pemilik rumah memikirkan perkataan yang telah diucapkan oleh si ibu teman arisannya itu. Akhirnya ia membujuk suaminya untuk membeli sebuah rumah yang lebih besar lagi. Dan membuat mereka akhirnya terbelit hutang. Orang dapat berkata apa saja tentang kita. Orang boleh berkata apa saja tentang pribadi kita. Tetapi kata-kata yang bersangkutan akan mengisi pikiran kita atau tidak. Semuanya merupakan tanggung jawab kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menentukannya. Kitalah yang bertanggung jawab untuk memutuskannya. Orang dapat menulis apa saja. Termasuk tulisan yang isinya tidak benar. Namun apakah pendapat, pandangan, ataupun tulisan dari orang-orang tersebut akan bersarang di kepala kita? Kitalah yang harus memutuskan. Kitalah yang harus menentukannya. Kalau kita membaca atau mendengarkannya, kemudian merenungkannya, mempercayainya, lalu menyimpannya dalam benak atau kepala kita, serta memegangnya menjadi prinsip dalam kehidupan kita, maka hal itu karena kita sendiri yang memutuskan. Demikian pula, apakah pikiran kita diisi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang patut dipuji? Kitalah yang wajib menentukannya. Kitalah yang wajib memutuskannya. Semua itu merupakan tanggung jawab kita pribadi.
Itulah yang tercermin di dalam penggalan kalimat terakhir di ayat yang ke-8. Yang telah kita baca tadi dalam Filipi. Yaitu pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah ini ditulis dalam bentuk kata kerja present imperatif aktif. Artinya merupakan satu keharusan bagi kita untuk melakukannya secara terus menerus. Jadi setiap saat, kapanpun dan bagaimanapun, kitalah yang harus bertanggung jawab untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia. Dan patut untuk dipuji, yaitu hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu penting bagi kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Karena firman Tuhan, yaitu Alkitab, mengungkapkan kehendak Allah. Jadi ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, tidaklah terlepas dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengan melakukan hal tersebut, kita secara bertanggung jawab mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi, hidup kita akan menjadi bermutu. Hidup kita akan menjadi berkualitas. Hidup kita akan menjadi benar. Hidup kita akan menjadi mulia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengisi pikiran kita secara sehat, yaitu secara hati-hati, secara benar, dan secara bertanggung jawab, maka hidup kita pun akan menjadi hidup yang bermutu atau berkualitas. Untuk itu kita harus mengisi pikiran kita setiap hari dengan belajar firman Tuhan. Hal ini dapat kita lakukan antara lain dengan membaca, dengan mengikuti program bacaan yang ada dalam ibadah harian. Atau mungkin Bapak Ibu yang telah memiliki kalender pribadi untuk program pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Kita juga bisa mengikuti kelompok pemuridan yang diadakan dalam gereja kita. Ada pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar-dasar kekristenan. Melalui sarana-sarana ini kita akan dibimbing untuk mengenal kebenaran dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan yang akan semakin memperteguh iman kita. Semakin membaharui pikiran kita. Sehingga hidup kita semakin bermutu. Di dalam kehendaknya yang mulia, ia terus membaharui pikiran kita sehingga semakin selaras dengan pikirannya. Dalam kehendaknya yang mulia itu, ia bersedia menuntun dan menyertai kita oleh rohnya. Sehingga dengan demikian kita dapat berjalan di dalam kebenaran untuk menuju hari esok yang indah. Hari esok yang penuh kemenangan yang telah Tuhan janjikan, yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan. Kami merindukan ya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkualitas. Hidup kami adalah hidup yang bermutu. Taruh kerinduan dalam hati kami untuk kami senantiasa mau belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan setiap hari dalam hari-hari yang kami lewati. Kami juga mau belajar terus menerus ya Tuhan, untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang patut untuk dipuji. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami dikenang sebagai hidup yang mulia dan patut dipuji. Mari Tuhan, Engkau membawa setiap kami. Sehingga kami boleh mengisi hari-hari hidup kami dengan kebenaran. Karena kebenaran-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami, yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dan membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Engkau dan rencana-Mu atas hidup kami. Berkati setiap jemaat dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Yang menyulitkan mereka untuk berpikir dengan benar. Yang untuk menyulitkan mereka untuk mengisi pikiran-pikiran mereka dan pikiran-pikiran yang mulia. Pikiran-pikiran yang benar, yang patut dipuji.
Tolong setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami oleh Roh-Mu yang diam di dalam kami. Sehingga kami mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang indah, hal-hal yang patut dipuji. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mampukan kami mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Haleluya. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita akan mengikuti perjamuan kudus secara online. Itulah sebabnya sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari dengarkanlah firman Tuhan yang saya ambil dari pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita, dan sebelum kita makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus, kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami akan memakan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita makan bersama. Kita pindahkan anggur ini di tangan kanan kita, dan sebelum kita meminumnya, mari dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita minum bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami telah mengambil perjamuan kudus. Kami telah makan roti yang adalah lambang dari tubuh-Mu, dan anggur sebagai lambang daripada darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kami. Kami berdoa supaya kami boleh beroleh kekuatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.